Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah dan pemirsa yang menyaksikan secara langsung dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dalam bab muamalah berkaitan dengan fikih jual beli. Setelah selesai dari permasalahan berkaitan dengan rukun dan syarat dari jual beli, kita akan berbicara tentang permasalahan yang dalam dunia fikih muamalah dikenal dengan kata taqabud. Ya, taqabud. Apa itu taqabud? Taqabud secara bahasa ya itu berasal dari kata al-qabdu, ya, qaf, ba dan dot, yang artinya menggenggam. Kemudian kata tersebut ya mengalami transisi dari sisi pelafasan dan wazan dalam bahasa Arab ya dengan wazan tafa'ala menjadi taqabud yang bermakna saling menggenggam satu sama lain. Nah, di dalam istilah jual beli itu kan tadi secara bahasa, taqabud ini berkaitan dengan permasalahan serah terima barang dalam transaksi jual beli. Jadi pembahasannya berkaitan dengan serah terima dan konsekuensi pasca serah terima barang tersebut. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Ada namanya akad jual beli. Ada namanya serah terima objek jual beli. Pembahasan ini penting dibahas ya. Karena berkaitan dengan kapan kita boleh menjual lagi barang yang kita sudah beli. Di sini pembahasannya. Kapan kita boleh menjual lagi barang yang sudah kita beli. Baik. Jadi ada namanya akad jual beli, ada namanya serah terima objek jual beli. Kedua-duanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi jual beli itu melazimkan adanya intiqalul milk, ini perpindahan kepemilikan. Konsekuensi dari jual beli. Insyaallah. Nah, sehingga ya yang terjadi adalah ketika transaksi tersebut sudah sah, maka terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli ya, dan terjadi perpindahan kepemilikan uang dari pembeli kepada penjual. Nah, ada telepon sebentar. Pada kajian ya. Baik. Kemudian ya perpindahan kepemilikan itu secara hukum sudah terjadi sejak akad jual beli dilakukan. Itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan objek transaksi, baik berupa uang ataupun berupa barang. Ketika akad itu sudah ada, maka itu telah terjadi perpindahan kepemilikan. Meskipun objeknya atau barangnya atau uangnya belum diserahkan. Tapi kalau akadnya sudah ada, maka sudah sah perpindahan kepemilikan. Ini akad jual beli. Ya, ini namanya akad jual beli. Sementara ya, serah terima atau taqabud itu terjadi apabila barang telah diterima oleh pembeli sehingga berada dalam kuasa orang yang membeli. Dan inilah yang kita sebut dengan konsekuensi dari taqabud. Ada sebuah hadis dalam bab ini dari Umarah bin Khuzaimah ya. Dia meriwayatkan dari pamannya. Pamannya ini adalah seorang sahabat
Dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah membeli seekor keledai, bukan keledai ya, seekor kuda, hison ya, seekor kuda dari salah seorang Arab Badui di suatu tempat. Nabi berakad dengan orang tersebut ya. Dan Nabi meminta kepada orang Arab Badui tersebut untuk mengikuti beliau karena serah terima uangnya ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi SAW berjalan cepat, diikuti oleh orang Arab Badui tersebut di belakangnya dengan lambat ya. Di perjalanan banyak orang menawar kuda yang sudah dibeli oleh Nabi SAW ya. Dan mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW sudah membeli kuda tersebut. Namanya ada tawaran yang lebih menggiurkan ya. Maka orang Arab Badui tadi memanggil Nabi Muhammad SAW ya. Katanya, apakah Anda jadi membeli kuda saya? Apakah jadi engkau membeli kuda saya? Ya, jika tidak, saya mau jual sama yang lain ini. Maka kata Nabi SAW ya, bukankah aku sudah membelinya darimu? Bukankah aku sudah membelinya darimu? Maka kata orang Arab tersebut, wallahi ya, mabta'tu ilaika, aku tidak pernah menjual kepada engkau. Aku tidak menjual kepada, saya belum menjual kepada engkau ya. Maka Nabi tegaskan lagi, sesungguhnya saya telah membeli darimu. Kemudian kata seorang Badui tersebut, "A'tini syahidan, datangkan kepadaku seorang saksi." Maka majulah pamannya, bukan pamannya, majulah seorang sahabat bernama Khuzaimah bin Sabit, dan dia mengatakan, "Ana asyhadu annaka qad bayatahu." Saya bersaksi bahwasanya engkau telah menjual kuda tersebut. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi ketika Nabi SAW telah melakukan akad jual beli terhadap kuda tersebut dan beliau belum bayar ya, dan kuda itu belum diserahkan karena serah terimanya nanti di rumah Nabi SAW, namun karena sudah terjadi akad yang sah, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Baik, ya. Karena akadnya sudah sah tadi, sudah sepakat. Saya beli ya dengan harga sekian, nanti kita serah terimanya di rumah saya. Itu sudah sah jual beli. Sudah sah perpindahan kepemilikan, tinggal serah terimanya lagi. Sehingga ya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang Arab Badui tersebut, dia menerima penawaran dari orang lain. Dan ini penting untuk orang yang berjual beli ya. Karena Nabi SAW mengatakan, la tabi' ala bai'i akhi, jangan kalian membeli di atas belian saudaranya. Maksudnya apa? Transaksi ini belum selesai ya. Entah masih tawar menawar, entah masih sudah akad tapi belum serah terima barang, itu dilarang bagi kita untuk melakukan transaksi ya. Baik. Maka kembali ke pembahasan kita yang bernama taqabbud ya, atau serah terima objek transaksi atau barang dalam jual beli. Konsekuensinya setelah adanya taqabbud, serah terima barang, yang pertama adalah tanggung jawab ya. Adalah tanggung jawab. Tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli setelah adanya namanya taqabbud. Sebelum ada taqabbud tadi, serah terima tadi, maka secara hukum asal resiko dan tanggung jawab itu masih ditanggung oleh penjual ya. Resiko dan tanggung jawab masih ditanggung oleh penjual selagi barang itu belum ada serah terima. Contoh, barangnya rusak waktu pengiriman. Baik. Maka itu bukan tanggung jawab pembeli, tanggung jawab penjual. Karena barangnya belum sah serah terimanya. Nah, bagaimana dengan kurir dalam transaksi online ya? Kurir itu hanya sekedar pengantar barang atau objek transaksi. Maka kalau seandainya terjadi kerusakan pada barang tanpa adanya unsur kesengajaan atau unsur kezaliman di sana ya, maka secara hukum asal kurir itu tidak mengganti barang tersebut, yang masih menanggung resiko dan tanggung jawabnya adalah penjual ya, sampai barang itu sampai kepada pembeli. Nah, sehingga ya di sini ada perbedaan.
Sebelum serah terima barang, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi itu masih tanggung jawab penjual. Sehingga antara konsekuensi akad jual beli dengan konsekuensi dari serah terima tadi, bisa kita simpulkan apa? Akad jual beli berkonsekuensi perpindahan kepemilikan. Ya. Akad jual beli konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan. Sementara serah terima itu konsekuensinya apa? Perpindahan tanggung jawab. Nah, ini penting ya, perpindahan tanggung jawab. Baik. Tapi ada keadaan di mana resiko itu tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Walaupun belum serah terima. Baik. Ada keadaan di mana resiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pembeli walaupun serah terima. Ya. Yang pertama, kerusakan itu karena murni kesalahan dari pembeli itu sendiri misalkan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa atau menerima barangnya, namun dia ingin merepotkan penjual, sehingga dibiarkan barang tersebut tidak diambil ya dalam waktu yang lama sampai akhirnya rusak misalkan. Ya. Contoh seperti halnya orang yang membeli di toko bangunan misalkan beberapa sak semen, sudah dia bayar, ya. Barang sudah dikeluarkan dari toko, di depan tinggal diangkut, tapi tidak diambil-ambil, ya. Maka penjual berhak memaksa untuk pembeli segera mengambil barang tersebut agar dia terbebas dari resiko. Nah, agar dia terbebas dari resiko. Kalau dia tidak mau mengambil barangnya karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab barang itu kembali kepada pembeli, ya, bukan kepada penjual, karena pembelilah seharusnya yang sudah menerima barang tersebut, tapi dia sengaja tidak mengambilnya karena ingin merepotkan penjual. Baik. Kemudian ya, di antara contohnya juga sering terjadi di jasa servis. HP misalkan. Barang sudah selesai, tapi tidak diambil-ambil. Ya, sementara tempat penyimpanan itu terbatas. Sehingga untuk orang yang punya jasa servis misalkan, ya, dia membuat syarat, boleh bagi dia membuat syarat, apabila barang tidak diambil setelah 1 minggu pemberitahuan dari kami, maka tanggung jawab kerusakan bukan lagi menjadi tanggung jawab kami. Boleh, ya. Kalau HP masih enak, masih kecil barangnya, mobil, kadang ada mobil itu di bengkel sampai berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, ya, bahkan tahunan tidak diambil sama pemiliknya. Begitu juga motor, ya. Ini boleh ya bagi penjual jasa tersebut untuk mensyaratkan berlepas dari tanggung jawab setelah batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian ya, itu konsekuensi yang pertama, perpindahan tanggung jawab. Konsekuensi yang kedua, ya, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali atau menyewakannya. Jadi kalau sudah serah terima, boleh bagi kita jual kembali atau boleh kita menyewakannya. Tapi kalau belum serah terima, maka tidak boleh ya dijual kembali meskipun sudah dibayar. Nah, ini penting nih, ya. Penting. Sahabat Hakim bin Hizam misalkan, dia menceritakan, ya, ibta'tu ta'aman, ya, qabla an aqbidahu wa arbahtu ribhan hasanan. Aku menjual makanan, ya, sebelum aku terima, dan aku mendapatkan keuntungan yang bagus dari dari transaksi tersebut. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' hatta takbidahu. Jangan engkau menjual barang sampai engkau menerimanya, ya. Ada larangan jelas, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Jangan kalian menjual barang sampai kalian menerimanya. Tegas ya, ada larangannya. Jadi
sampai barang itu kita terima baru boleh kita menjual. Dalam hadis lain ya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual sampai dia terima. Wa ahsibu kulla syai'in mithlahu, kata Ibnu Abbas, dan bagi saya ya, barang lain itu sama seperti hukum makanan. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan wala ribha malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan bagi yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Jadi ketika seseorang menjual kembali barang yang dia belum terima, ya, berarti dia sudah ngambil untung sebelum dia menanggung resiko. Baik. Makanya ini dilarang. Ya. Kenapa kita tidak boleh menjual kembali barang yang kita beli sampai adanya taqabbud? Salah satu sebabnya apa? Karena resiko itu belum berpindah. Sedangkan dalam kaidah jual beli kata Nabi SAW, wala ribhu malam yudman. Tidak ada keuntungan bagi yang tidak menanggung resiko kerugian. Ya, ini kaidah penting dalam bertransaksi. Al-kharaju bid-dhaman. Kita boleh ngambil untung kalau harta kita itu berisiko. Ada risiko kerugian di situ. Ya. Itu baru boleh ngambil untung. Baik. Maka contoh kasus ya. Dalam transaksi online misalkan. Ada seseorang membeli barang secara online ya kepada penjual di marketplace misalkan. Kemudian barang itu dikirim oleh penjualnya melalui ekspedisi. Ketika lagi proses perjalanan, biasanya misalkan kita beli barang dari Jawa sampai ke Lubuk Linggau itu estimasi sampai 5 sampai 7 hari ya. Kurang lebih seperti itu. Boleh nggak kita langsung jual? Maka jawabannya tidak boleh. Ya. Karena barang itu meskipun sudah kita beli, sudah kita bayar, sudah tunai bayarannya sudah lunas ya. Tapi barang tersebut belum ada di tempat kita, maka tidak boleh kita menjualnya karena resiko sejatinya belum menjadi milik kita, masih milik penjual ya. Kalau terjadi apa-apa dalam pengiriman itu masih tanggung jawab penjual. Baik. Sehingga hikmah ya dari larangan jual beli barang sebelum diserah terimakan sangat banyak ya. Di antaranya adalah agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli ya. Bayangkan ya kalau seandainya barang tersebut belum diserah terimakan, kemudian sudah ada pembeli yang lain. Bisa jadi penjual yang pertama itu tahu keuntungan dari pembeli barang dia tersebut, sehingga ya mungkin bisa jadi timbul sakit hati, timbul sengketa antara penjual dengan pembeli. Sementara syariat kita menjauhkan setiap hal yang dapat memicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. Baik. Kemudian ya terkait larangan mengambil untung tanpa menanggung resiko, ini hakikatnya larangan dalam rangka melindungi hak konsumen, begitu juga hak pedagang. Sehingga dengan begini tertutuplah celah terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli. Baik. Pertanyaannya ya, kapan barang tersebut sudah dikategorikan telah diserah terimakan ya, sehingga halal untuk dijual kembali. Nah, batasannya kembali kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi disebut telah serah terima ketika barang itu telah keluar dari tanggung jawab penjual secara urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Makanya kadang-kadang standarnya ya berbeda dengan barang satu dengan barang yang lain. Baik. Contoh ya, tanah dan rumah properti. Serah terimanya itu dengan apa? Biasanya menyerahkan kunci dan sertifikat ya. Dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan properti yang sudah dibeli tersebut.
Kalau seandainya ya serah terimanya dengan sesuatu yang tidak lazim, secara kebiasaan orang jual beli properti di tengah-tengah masyarakat, maka takobutnya dikatakan tidak sah atau serah terimanya tidak sah. Contoh ya, rumah tadi seharusnya serah terima itu dengan sertifikat dan kunci misalkan. Tapi penjual dan pembeli sepakat, kita serah terimanya kita cari batu saja ya. Ya, nanti batu ini ya, kalau kamu sudah pegang berarti kamu sudah membeli rumah dari saya. Ya. Kita sepakat seperti itu ya, serah terima. Ini saya anggap ini harga konsekuensi serah terima kita. Kalau kamu terima batu ini berarti kamu telah terima batu dari rumah dari saya ya. Walaupun sama-sama sepakat, maka itu tidak dikatakan sudah takobut. Karena kenapa? Tidak lazim ya. Tidak lazim. Secara kebiasaan orang jual beli properti itu serah terimanya bukan dengan menggunakan hal tersebut. Baik. Kemudian ya, objek transaksi yang kecil seperti makanan atau seperti handphone misalkan ya, itu biasanya takobutnya dengan apabila fisik barang sudah diterima oleh pembeli. Ya, ini yang umumnya. Barang-barang yang bisa dipindahkan ya dengan mudah itu biasanya takobutnya atau serah terimanya dengan apabila fisik barang sudah diterima oleh pembeli. Baik. Kendaraan itu biasanya serah terima STNK dan BPKB-nya. Baik. Emas dan atau mata uang ya. Maka terkait emas dan mata uang ini harus cash ya dan biyadin. Ya, tidak boleh ada tempo di situ. Ya, tukar menukar uang ataupun tukar uang dengan emas. Karena Nabi SAW ya az-zahabu biz-zahabi wal fiddah bil fiddah maslan bi mislin sawan bi sawain yadan bi yadin. Emas dengan emas, perak dengan perak ya. Apabila hendak ditukar maka harus senilai dan harus cash. Maka berdasarkan hadis di atas, hadisnya lima Muslim, emas dan perak tidak boleh ditransaksikan secara online. Kenapa tidak boleh? Karena tidak adanya yadan biyadin atau transaksi tunai di sana. Ya. Transaksi emas dan perak itu tidak boleh dilakukan secara online ya, karena dipastikan kalau online itu transaksinya tidak tunai. Ya, tidak hanya tidak tunai dari sisi uangnya, tapi dari sisi barangnya juga. Dan sebenarnya di zaman Nabi SAW emas itu bukan termasuk komoditi barang jual beli, tapi dia alat transaksi ya, alat transaksi. Mata uang zaman dahulu adalah apa? Dinar dan dirham. Dinar itu uang emas dan dirham itu uang perak ya. Baik. Kemudian ya, yang kita bahas berikutnya adalah hak khiyar ya. Hak khiyar. Serah terima sudah selesai ya. Jadi inti dari pembahasan takobut tadi, serah terima tadi adalah apabila barang sudah diterima oleh pembeli sah secara urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka halal bagi dia atau pembeli tersebut untuk menjual kembali barang tersebut ya, dan mengambil untung dari penjualan tersebut. Nah, sebelum ada serah terima maka tidak boleh baginya untuk melakukan transaksi apapun terhadap barang tersebut karena resiko belum dia tanggung ya. Ada kasus misalkan orang kulakan barang ya, dia ambil di Surabaya misalkan. Kalau seandainya dikirim dulu ke daerah dia ya, misalnya ke Lubuk Linggau, sedangkan dia sudah banyak konsumen yang mesan barang tersebut sama dia sudah beli barang tersebut di Surabaya tapi masih di penjual ya, dan baru akan dikirim. Kalau seandainya ya dikirim dulu ke Lubuk Linggau, kemudian dikirim lagi ke konsumennya yang ada di Bengkulu misalnya, kemudian di Palembang, kemudian mungkin ada yang di Jakarta, mungkin ada yang di luar Pulau Sumatera, itu akan memakan biaya produksi yang lebih besar ya untuk diongkos kirimnya. Bolehkah dia
mengatakan kepada penjual di Surabaya, tolong kirimkan ke alamat konsumen-konsumen saya yang ada di sini. Ya, di sini alamat ini, alamat ini, alamat ini. Apakah boleh demikian? Ya. Maka jawabannya berdasarkan konsekuensi dari resiko takobut tadi, dia tidak boleh menjual barang tersebut. Ya. Tidak boleh bagi dia menjual barang tersebut dengan cara seperti itu. Ya. Harus dia terima dulu barang tersebut. Bagaimana kalau dia mengambil wakil? Ya. Mengambil wakil, apakah diperbolehkan? Contoh, orang kulakan barang dari luar negeri, ya. Sedangkan pembelinya ini mancanegara. Dia ambil barang misalkan di Saudi Arabia, pembelinya ada dari Jepang, ada dari Malaysia, ada dari Singapura misalkan, ya. Kalau barang tersebut dikirim dulu ke Indonesia, ya, keluar masuk Indonesia, tentu akan memakan biaya produksi yang tidak sedikit, ya. Belum lagi kena biaya cukainya. Bagaimana kalau dia melakukan, ya, perwakilan, misalkan dia panggil mahasiswa yang kuliah di sana, ya, untuk menjadi wakil menerima barang di sana, kemudian, ya, minta kepada penjual langsung mengirimkan barangnya kepada konsumen-konsumennya yang ada di berbagai negara, ya. Jadi dia telepon misalnya, sebulan, ya, tolong Anda sudah transaksi, sudah Anda bayar cash tunai, sudah lunas, ya, barang di perusahaan sebulan nih, ya. Tolong antum wakili Anda untuk menerima di sana, kemudian tanda tangan, ya, dan minta mereka untuk langsung mengirim ke beberapa alamat berikut ini. Apakah yang seperti ini juga diperbolehkan, ya? Maka jawabannya para ulama berbeda pendapat, ya, tentang perwakilan seperti ini, ya. Apakah sah serah terimanya ataukah tidak, ya? Ada yang mengatakan itu sudah sah, boleh dilakukan, ada yang mengatakan itu tidak sah. Nah, ya, ala kulli hal, pembahasan kita berkaitan dengan takobut atau serah terima barang, ya, ini berkaitan dengan hukum bolehkah menjual kembali barang yang sudah dibeli, ya. Maka jawabannya boleh kalau itu sudah dilakukan serah terima barang tersebut. Nah, kemudian, ya, jam berapa, Bang? Hah? 4:30. Kita mulai jam 4 tadi. Baik. Kita bicara satu pembahasan, ini hak khiyar, ya. Hak pilih dalam jual beli. Nah, hak khiyar itu para ulama mendefinisikan hakul aqid fi faskhil aqdi au imda'ihi li dhuhuri musawwigin syar'iyyin au bi muqtada ittifaqin aqdiyin. Hak khiyar adalah hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, ya, disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Baik. Jadi hak khiyar ini hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Baik untuk penjual ataupun pembeli, itu ada hak khiyarnya masing-masing. Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki hak khiyar selama mereka tidak berpisah, ya. Wa in sadaqa, kalau dia jujur, ya, dan terus terang, maka burika fihima fi bai'ihima. Transaksi keduanya itu diberkahi. Wa in katama wa kadzdzaba, kalau menyembunyikan cacat, ya, aib barang, atau dia berbohong dalam transaksinya, maka nuzi'a barakah fi bai'ihima, dicabut keberkahan dari transaksi kedua orang tersebut, ya. Ini pedagang, ya. Pedagang itu bukan hanya sekedar cari untung, ya, tapi juga cari keberkahan. Banyak orang usahanya yang mungkin maju, mungkin juga tidak maju, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya, ya. Kita berdagang itu tidak hanya cari untung, tapi juga cari keberkahan. Maka ada beberapa poin yang harus kita pahami berkaitan tentang hak khiyar, ya. Hak khiyar itu
yang harus kita bedakan adalah antara akad dan pelengkap akad. Khiyar atau hak pilih itu adalah pelengkap akad dan bukan akad, ya. Maka tidak disebutkan akad khiyar, namun kita sebut apa? Hak khiyar. Karena statusnya adalah hak bagi pelaku akad, ya. Boleh saja bagi pemilik hak untuk tidak mengambil hak tersebut, dalam artian dia merelakan hal tersebut, ya. Contoh, ini sering terjadi, kita beli barang, ya, setelah diterima ternyata ada cacatnya, ya. Ada yang minusnya dari barang tersebut dan penjual tidak ngomong sebelumnya. Kalau seandainya dia tidak menggunakan hak khiyarnya, ini boleh, ya, sudahlah, tidak apa-apalah, cuman minus sedikit, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dia mau menggunakan, mau kembalikan barang tersebut, itu juga hak dia, ya. Ini pelengkap akad, ya. Haknya itu adalah pelengkap akad. Kemudian poin yang kedua, pada asalnya ketika akad sudah dilakukan, maka akad itu mengikat kedua belah pihak, ya. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, ya. Jadi transaksi yang sudah dilakukan, ya, itu mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan harus kesepakatan kedua belah pihak. Baik. Kemudian, ya, yang ketiga, khiyar atau hak dalam memilih barang tersebut, melanjutkan transaksi atau tidak, ini berlaku kepada akad yang sifatnya lazim, akad yang mengikat, ya. Tidak berlaku kepada akad yang tidak mengikat, ya. Akad yang mengikat seperti apa? Jual beli, sewa menyewa, ya, dan yang semisalnya. Adapun akad yang tidak mengikat seperti pinjam meminjam atau hutang piutang tidak berlaku hak khiyar karena bisa dibatalkan secara sepihak. Baik. Contoh, ya, sering kita saksikan di toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali, ya. Ini adalah syarat yang diberikan oleh penjual, ya. Dan syarat ini berlaku apabila barang yang dijual tersebut, ya, tidak ada aib atau cacatnya. Kalaupun ada aib dan cacatnya, penjual telah menjelaskan aib dan cacat tersebut kepada pembeli. Baik. Akad sewa menyewa ini juga, ya, dia sifatnya mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang sudah menyewa rumah misalkan, ya, untuk 1 tahun, kemudian 6 bulan dia mau pindah. Bolehkah dia minta kembalian uangnya separuh dari uang sewa yang telah dia bayar? Maka jawabannya, kalau pemilik rumah itu setuju, maka diperbolehkan. Kalau tidak setuju, maka itulah hak dari pemilik rumah, ya. Karena akad yang lazim, akad yang mengikat itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak, ya. Akad kita 1 tahun, kenapa Anda batalkan di setengah tahun, ya kan? Maka kalau pemilik rumah tidak mau mengembalikan uangnya, itu memang hak dia, ya. Namun bagi pemilik rumah tidak boleh mengisikan siapapun selama 6 bulan di rumah tersebut karena masih hak dari orang yang menyewa rumah tersebut. Nah, ini namanya akad lazim, ya. Akad yang mengikat tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Baik. Kemudian, ya, berbicara tentang pembatalan akad, ya. Ada pembatalan karena sebab dan ada pembatalan tanpa sebab. Pembatalan yang karena sebab ini diatur dalam hak khiyar, ya. Baik sebabnya itu secara syar'i atau sebab yang telah disepakati antara pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli, ya. Apabila pembatalan ini karena sebab yang syar'i atau kesepakatan, maka wajib untuk diterima pembatalan barang tersebut, ya. Sedangkan yang tanpa sebab, maka tidak wajib diterima batalan tersebut. Namun sifatnya hanya dianjurkan saja, tidak wajib diterima, ya. Nabi SAW, ya, menyebut pembatalan tanpa sebab tersebut dengan iqalah. Kata Nabi SAW, man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Contoh ilustrasi,
seorang membeli HP di sebuah toko. Ya. Setelah dia bayar, HP-nya dibawa pulang. Ya. Sesampai di rumah, ternyata ada anggota keluarganya yang memberikan surprise atau hadiah merek HP yang sama dia beli. Baik. Lalu yang beli tadi, kok HP-nya sama? Yang apa yang punya HP 2? HP satu saya sudah cukup misalkan. HP-nya sama lagi. Dia kembalikan kepada penjual di mana dia membeli barang tersebut. Ya. Maka pertanyaannya, apakah toko harus menerima pengembalian itu? Jawabannya tidak harus. Jawabannya tidak harus dan tidak wajib. Hanya dianjurkan. Ya. Dianjurkan kenapa? Dalam rangka berbuat baik kepada sesama muslim. Ya. Keutamaannya apa? Ya kata Nabi tadi, ya, dosanya akan diampuni pada hari kiamat. Ya. Tapi bicara wajib tidak wajib karena dia membatalkan tanpa sebab. Ya, barangnya nggak cacat, barangnya bagus. Tiba-tiba dia batalkan tanpa sebab, tanpa ada kesepakatan. Ya, maka jawabannya tidak wajib dia terima pengembalian tersebut, hanya dianjurkan. Ya. Istilah lainnya disunnahkan saja. Karena ada keutamaannya apa? Yaitu diampuni dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Poin berikutnya dalam hak khiyar, ya, hak khiyar ini perlindungan terhadap pelaku akad, baik itu penjual ataupun pembeli. Ya. Di dalam muqaddimah fi muamalah maliyah disebutkan oleh Dr. Yusuf Asyubili, ya, dia mengatakan keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam ini memberikan regulasi terhadap hak bagi setiap pelaku akad. Ya. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad yang benar-benar di atas kerelaan pribadi, tidak ada paksaan, ya, dan tidak ada penyesalan di kemudian hari, sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridho, dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Jadi sudah ada perlindungan konsumen di dalam Islam itu dengan apa? Hak khiyar. Ya. Al-bai'aini fil khiyar, kata Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. 1445 tahun yang lalu, ya, Nabi kita sudah memberikan hak jaminan kepada konsumen. Ya. Al-bai'aini bil khiyar. Penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki hak khiyar. Ya. Di tengah masyarakat kita, ya, perlindungan itu terkadang terkesan hanya untuk konsumen saja. Ada namanya YLKI, ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi kalau syariat kita enggak, tidak hanya konsumen yang dilindungi, tapi juga penjual itu dilindungi haknya. Lebih adil yang mana? Ya. Lebih sempurna yang mana? Nabi kita SAW mengatakan al-bai'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar. Ya. Jadi tidak hanya konsumen dilindungi, tapi penjual juga dilindungi. Ya. Syariat kita melindungi kedua belah pihak. Ya. Baik. Kemudian poin berikutnya, adanya hak khiyar ini merupakan turunan dari adanya akad. Adanya hak khiyar, ya, hak melanjutkan transaksi atau membatalkan, ini merupakan turunan dari adanya akad. Jadi kalau tidak ada akad, tidak ada hak khiyar. Sehingga kalau belum melakukan akad, maka baik penjual ataupun pembeli tidak memiliki hak ini. Ya. Contoh, jika penjual belum memiliki barang, ya, lalu melakukan akad dengan pembeli, maka kan tidak ada ikatan apapun di situ. Tidak ada akad jual beli karena barangnya nggak ada. Ya. Karena orang yang belum punya barang itu tidak bisa melakukan akad. Baik. Karena itu, ya, setelah penjual memiliki barang, akad itu harus diulang dan calon konsumen berhak memiliki hak khiyar. Baik. Kemudian poin yang berikutnya, ya. Selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih menggantung dan belum selesai. Baik. Selama ada hak khiyar, akad masih menggantung dan belum selesai, ya. Sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Nah, ada contoh kasus di sini, ya. Kasus hasil pom bensin. Ada seseorang menjual pom bensin. Kemudian datang pembelinya. Dia memberikan DP senilai misalkan 10 juta. Kemudian, ya, si penjual memberikan batas keterikatan, ya, selama 3 bulan
dengan harga yang disepakati 2 miliar itu harus lunas dalam 3 bulan. DP-nya 10 juta. Baik. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP hangus dan si penjual berhak membuka penawaran yang baru kepada konsumen yang lain, ya, atau calon pembeli yang lain. Ya. Baik. Dan selama 3 bulan berjalan, ya, pom bensin ini tetap menghasilkan untung. Maka pertanyaannya, selama tempo 3 bulan ini, ya, karena kan sudah ada transaksi. Sudah transaksi jual beli, baru di DP, cuma belum lunas. Temponya 3 bulan. Milik siapa? Selama 3 bulan ini, keuntungan selama 3 bulan ini milik siapa? Ya. Maka pada asalnya pom bensin itu milik penjual. Yang pertama, ya. Dan hak milik itu kapan bisa pindah? Bisa jadi milik pembeli jika sudah terjadi akad. Nah, dari ilustrasi tadi, ya, apakah akad tersebut sudah terjadi ataukah belum? Ya. Maka kita lihat, apakah sudah diberikan hak khiyar ataukah belum? Ya. Akad sudah terjadi, iya. Ya. Kenapa? Adanya hak khiyar, yaitu adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam rentan waktu 3 bulan. Ya. Hanya saja akad ini masih menggantung dan masa menggantungnya selama 3 bulan, sehingga selama masa khiyar ini akadnya namanya belum sempurna, ya. Belum komplit, ya, belum sempurna, sehingga selama masa khiyar ini, ya, pom bensin itu keuntungannya masih milik penjual yang pertama, ya. Kesimpulannya masih milik penjual yang pertama, ya, sampai benar-benar dilunasi oleh yang membeli tersebut, ya. Ini kaidah dalam syariat kita, ya, perpindahan hak milik itu, ya, setelah hak khiyar itu sempurna. Nah, kemudian, ya, poin yang terakhir mungkin dalam pembahasan kita, dalam akad jual beli terkadang seseorang perlu untuk berpikir lebih matang, ya, dalam menentukan pilihan. Jadi tidak beli ini, ya, apalagi barang-barang besar seperti beli mobil, beli rumah, ya. Baik. Maka kesepakatan untuk menimbang selama masa akad di dalam syariat kita ini namanya adalah khiyar majelis, ya, hak pilih majelis, dalam majelis. Dan disinilah seorang pengusaha muslim, banyak pengusaha muda nih, ya. Pengusaha muda itu muda apa dulu? Muda marah, muda merajuk, ya. Intinya pengusaha muslim, baik yang muda ataupun yang tua, dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka bisa lebih maksimal dalam menimbang sisi untung dan ruginya. Nabi SAW menjanjikan, ya, semakin jujur dan semakin terbuka, maka transaksinya semakin diberkahi. Hadis dalam hak khiyar tadi, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, ya. Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar sebelum mereka berpisah, ya. Selama mereka belum berpisah. Aqala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, ya, dan saling terbuka, diberkahi dalam transaksinya. Wa in katama wa kadzaba, kalau saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Ini pentingnya, ya, keterbukaan dalam bertransaksi agar semakin bertambah berkahnya, ya, dalam transaksi yang kita lakukan. Baik penjual atau pembeli itu harus saling terus terang dan saling jujur satu sama lain agar diberkahi dalam transaksinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini bisa disampaikan di majelis sore hari ini. Insyaallah pembahasan jual beli kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, ya. Kita diskusi kan? Ada. Cicilan. Nah, ya. Hak khiyar barang yang sudah dicicil, ya. Baik. Barang yang jual belinya bertempo, ya. Kalau tadi kan yang contoh pom bensin tadi itu adalah berkaitan dengan hak dari keuntungan, ya. Nah, barang yang bertempo dicicil misalkan, ya, dalam jangka waktu yang lama, maka hak khiyarnya itu kalau zaman sekarang
berbentuk seperti garansi. Ya, seperti garansi. Ya, dan garansi itu ada yang sifatnya bulanan, ya, ada yang 1 tahun, ada yang tiga tahun, ya, tergantung kesepakatan, bukan kesepakatan, malah lebih ke arah fasilitas yang disediakan oleh penjual yang mencicil barang tersebut, ya. Dalam artian selama tidak ada masalah dan di masa garansi tersebut, ya, maka barang tersebut tidak mesti dikomplain atau dikembalikan. Tapi selagi ada masalah, maka batas waktunya adalah yang sudah disepakati, dan ini nantinya akan ada pembahasan, ya, dalam jenis-jenis atau macam-macam hak khiyar, ya. Artinya ada hak khiyarnya, tapi batas waktunya ditentukan, ya, di awal akad, ya. Biasanya zaman sekarang ini dikenal dengan namanya garansi, ya. Wallahu alam bissawab. Baik. Ada lagi? Sudah, ya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ridwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.